Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-sharekan 5 bacaan yang wajib Anda baca ketika sholat. Sehingga ketika Anda tidak membaca 5 bacaan ini ketika Anda melakukan atau beribadah sholat, maka sholat Anda tidak akan sah. Dan membaca 5 bacaan ini haruslah dengan tata cara yang betul. Walaupun dibaca akan tetapi tidak melalui atau tidak dengan cara yang benar, maka sholat Anda pun tidak akan dinilai sah. Dan ini adalah merupakan ilmu yang sangat penting dikarenakan sholat merupakan sebuah ibadah yang sering kita lakukan. Bahkan di dalam satu hari itu kita diwajibkan selama 5 kali melaksanakan sholat, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini kelima sholat tersebut adalah sebuah kewajiban fardu ain kepada setiap orang muslim. Dan ilmu ini adalah ilmu yang sangat penting, bahkan lebih penting dari ilmu pengasihan, lebih penting dari ilmu pelet, lebih penting dari ilmu-ilmu kewibawaan dan lain sebagainya. Ketika kita tidak memiliki ilmu pengasihan, ketika kita tidak memiliki ilmu kewibawaan, ketika kita tidak memiliki ilmu wirid, kerizkian dan lain sebagainya, itu tidak akan berbahaya ya. Akan tetapi ketika kita tidak mempelajari tentang masalah ilmu sholat, maka ini adalah akan berbahaya untuk Anda. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, yang artinya mencari ilmu itu wajib kepada setiap muslim. Yang dimaksud dalam hadis ini, yang diparduainkan, yang diwajibkan kepada setiap individu adalah 3 ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, kemudian yang kedua adalah ilmu fiqih, kemudian yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Ketika kita tidak mempelajari 3 ilmu ini, maka kita akan celaka di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi ketika Anda mungkin tidak mencari ilmu ekonomi, mungkin Anda tidak mencari ilmu pengetahuan sosial, mungkin ketika Anda tidak memiliki atau tidak mencari ilmu politik dan lain sebagainya, maka Anda tidak akan celaka di dunia dan di akhirat. Akan tetapi mungkin hanya celaka di dunia saja. Misalkan ketika orang tidak bisa menghitung, tidak tahu ilmu matematika, mungkin akan celaka di dunia saja. Hanya ditipu orang, mungkin jadi pedagang ditipu orang. Mungkin ketika kita mempunyai uang, mungkin akan tidak bisa mengatur dikarenakan kita tidak tahu atau tidak bisa menghitung secara matematika. Itu hanya celaka di dunia saja. Atau mungkin ketika Anda tidak memiliki ilmu ekonomi, mungkin Anda akan celaka di dunia saja. Akan tetapi ketika Anda tidak memiliki atau tidak mencari 3 ilmu ini, maka Anda akan celaka di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Sehingga Anda yang tidak memiliki atau tidak mencari ilmu fiqih, maka sholat Anda tidak akan sah. Dikarenakan apa? Dikarenakan sholat Anda tidak berdasarkan ilmu yang diajarkan oleh para ulama. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan, ingin meng-sharekan beberapa ilmu yang sangat penting ketika kita melaksanakan sholat. Supaya apa? Supaya sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, saya lanjutkan. 5 bacaan yang wajib kita baca dengan tata cara yang betul ketika kita sholat. Yang pertama adalah kita wajib membaca takbiratul ihram. Yang kalimahnya adalah Allahu Akbar. Bacaan Allahu Akbar ini haruslah dengan kalimah Allahu Akbar. Sehingga ulama menyampaikan di dalam sebuah kitab yang bernama kitab Fathul Qorib, ini saya sampaikan berdasarkan kitab Fathul Qorib, sebuah kitab ilmu fiqih yang mengatur tentang bab-bab ilmu fiqih. Di sini disampaikan ulama menerangkan bahwa kalimat takbiratul ihram itu adalah Allahu Akbar. Sehingga ulama menyampaikan fala yasihu ar-rahmanu akbar, dan tidak sah ketika Anda takbiratul ihram mengucapkannya tidak dengan Allahu Akbar. Misalkan Allah punya nama juga Ar-Rahman. Nah, ketika kita ingin mengganti Allahu Akbar, kalimah Allahu Akbar ini kita ganti dengan lafaz Ar-Rahmanu Akbar. Karena kita pikir Ar-Rahman juga Allah, Ar-Rahim juga Allah, mungkin Al-Basir itu juga Allah.
Ketika kita memasuki tahun 2024 ini, mungkin kita akan ITB, ingin tampil beda. Saya sholat tahun 2024 ini akan berbeda dengan yang lain. Misalkan, kalau yang lain Allahu Akbar, saya ganti Allahnya dengan Ar-Rahman. Misalkan, Ar-Rahmanu Akbar. Nah, ini tidak sah, kata ulama. Ya. Fala yasihu Ar-Rahmanu Akbar. Tidak sah. Wanahu, dan juga tidak sah diganti dengan yang lain. Ini harus tetap dengan kalimat Allahu Akbar. Dan ketika kita membacakan Allahu Akbar ini, catatan yang harus benarnya adalah yang pertama Allahu Akbar, yang kedua bacaan Allahu Akbar ini harus terdengar dengan telinga kita. Sehingga ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, telinga kita tidak mendengar, maka takbiratul ihram Anda tidak akan sah. Atau mungkin rumah Anda di samping rel kereta, sehingga sering terganggu dengan suara kereta yang sangatlah keras. Ketika kita Allahu Akbar, misalkan kereta lewat sehingga suara kita tidak terdengar dengan telinga kita, maka ini pun tidak akan sah. Jadi tetap ketika Anda mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maka telinga Anda harus mendengar kalimat Allahu Akbar yang Anda ucapkan. Tidak usah terdengar oleh orang lain, akan tetapi wajib terdengar oleh telinga kita. Ya. Atau mungkin dalam kondisi hujan deras, sehingga suara sangatlah bisik hujan deras tersebut, maka suara Anda wajib Anda keraskan sampai terdengar oleh telinga Anda sendiri. Kemudian ulama melanjutkan wayajibu qarnun niyati bitakbiri. Ketika kita takbiratul ihram itu wajib disertakan dengan niat di dalam hati. Jadi ketika Anda takbiratul ihram Allah, nah ketika ini di dalam hati wajib mengucapkan usolli fardhu dhuhri, misalkan ketika kita sholat duhur, atau ketika Anda mungkin sholat subuh, ketika Allah, dalam hati kita ucapkan usolli fardhu subhi. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Sehingga ketika Anda melakukan Allahu Akbar, dalam hati Anda kosong, tidak berniat untuk sholat, maka sholat Anda tidak akan sah. Atau mungkin Anda tidak bisa dengan usolli fardhu dhuhri, silakan pakai bahasa Anda. Mungkin atau pakai bahasa Indonesia, mungkin pakai bahasa Sunda di dalam hati. Ketika kita takbiratul ihram Allah, dalam hati silakan ucapkan, saya berniat sholat fardhu dhuhur, misalkan seperti itu. Jadi inilah yang pertama, yaitu bacaan yang pertama yang wajib kita baca dengan tata cara yang betul adalah takbiratul ihram. Tata caranya yang pertama adalah kita mengucapkan Allahu Akbar dengan langsung harus dan wajib terdengar oleh telinga kita. Ini catatannya juga adalah ketika takbiratul ihram, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, wajib dibarengi, disertai dengan niat di dalam hati. Tidak bisa dengan bahasa Arab usolli fardhu dhuhri, silakan Anda pakai bahasa Indonesia saja. Misalkan Allahu Akbar, dalam hati saya berniat sholat fardhu dhuhur, misalkan seperti itu. Ini adalah catatannya. Ini adalah bacaan yang pertama dan dengan tata cara yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, qiraatul Fatihah. Nah, ini bacaan yang wajib harus Anda baca dan harus terdengar oleh telinga Anda adalah bacaan Fatihah. Nah, ini ketika Anda sholat, mungkin takbiratul ihramnya sudah betul, akan tetapi Anda tidak membaca Fatihah, maka sholat Anda tidak akan sah. Atau mungkin Anda membaca Fatihah akan tetapi tidak terdengar oleh telinga Anda, dan ini pun tidak akan sah sholat Anda. Atau mungkin Anda membaca Fatihah terdengar oleh diri kita, oleh telinga kita, akan tetapi bacaan Andanya juga tidak betul, tidak sesuai tajwid, tidak sesuai dengan aturan yang disampaikan oleh para ulama. Harus terdengar telinga sendiri, harus sesuai dengan tajwid. Tasdidnya juga tidak boleh ada yang terlewatkan, dikarenakan dalam Fatihah ini ada 14 tasdid ya. Ini harus semuanya dibawa, tidak boleh ada tasdid yang terlewatkan. Jadi bacaan yang kedua yang wajib harus Anda ketahui adalah bacaan surah Al-Fatihah, dan ini harus betul makhrajnya, harus betul tajwidnya, harus betul juga tasdidnya, jangan ada yang terlewat. Bahkan di sini diterangkan wa bismillahirrahmanirrahim ayatum minha. Bismillah itu termasuk surah Al-Fatihah, yaitu ayat pertama di dalam surah Al-Fatihah. Wa man asqata minal Fatihati harfan aw tasdidatan aw abdala harfan. Nah, minha aw abdala harfan minha biharfin lam tasiha. Barang siapa yang tidak membaca satu huruf saja dari Fatihah ini, apalagi sampai satu ayat tidak dibaca, lam tasiha qiraatuhu, maka Fatihahnya tidak akan sah. Otomatis apabila Fatihahnya juga tidak sah, maka salat Anda pun tidak akan sah. Bahkan di sini diterangkan,
Au tasdidatan, atau tasdidnya Anda tidak baca satu saja. Misalkan Bismillah. Nah, itu ada tasdid di atas lafaz Allah, itu ada tasdid. Anda baca Bismillah, tidak memakai tasdid, maka Fatihah Anda tidak akan sah. Atau mungkin Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah betul. Akan tetapi ketika Anda membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah, tasdidnya tidak dibaca. Misalkan bacaannya seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu tasdidnya tidak dibawa ya. Iyyaka dengan iyyaka itu tasdidnya berbeda. Kalau iyyaka itu tasdidnya dibawa. Tapi kalau iyyaka, nah ini tasdidnya tidak dibawa. Maka ketika tasdid bacaan Fatihah Anda kurang satu saja, maka bacaan Fatihahnya tidak akan sah, dan ini mengakibatkan salat Anda tidak akan sah. Au abdal harfan minha, atau mengganti huruf. Salah satu huruf saja dari surah Al-Fatihah ini Anda ganti. Misalkan Bismillah itu dengan sin kecil ya, dengan sin. Anda ganti dengan shin, kalau orang Sunda bilang shin besar ya. Kemudian Anda ganti dengan Bismillah. Nah, ini juga tidak akan sah. Atau mungkin Anda ganti dengan Alhamdu, ha kecil dengan ha. Nah, Anda ganti dengan Alhamdu. Nah, ini juga bacaan Fatihahnya tidak akan sah, sehingga mengakibatkan salat Anda tidak akan sah. Maka ketika kita mengganti huruf, kemudian menghilangkan tasdid satu saja, atau mungkin mengganti huruf-huruf yang ada dalam Fatihah, maka lam tasihha qiraatuhu, maka tidak akan sah bacaan Fatihahnya tersebut, sehingga mengakibatkan salat Anda tidak akan sah. Wala salatuhu, dan tidak akan sah salatnya. In ta'ammada, akan tetapi yang batal atau tidak sah ini adalah in ta'ammada, jika membaca atau mengganti atau mungkin tasdidnya itu dihilangkan secara sengaja. Kalau Anda mungkin menghilangkan tasdidnya tidak sengaja, atau mungkin mengganti hurufnya tidak sengaja, wa illa wajaba alaihi i'adatu, tidak sengaja saya hilangkan, misalkan ya kana na'budu wa ya kana nasta'in. Nah, itu tidak disengaja, sehingga kita paham, aduh tadi tidak pakai tasdid, maka wajaba alaihi i'adatu, maka wajib kita mengulanginya. Jadi ketika kita tidak sengaja, maka sholat dan bacaannya tidak otomatis batal, akan tetapi wajib kita mengulanginya. Misalkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tasdidnya tidak kita bawa. Misalkan kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan tetapi tidak sengaja. Nah, ini tidak otomatis batal, akan tetapi kita wajib mengulangi ayat tersebut. Kita ulangi saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini jadi wajib mengulangi bacaan Fatihah itu. Wa yajibu tartibuha, dan wajib bacaan Fatihah ini tertib, tidak boleh diacak. Artinya ayat pertama harus dibaca pertama, ayat kedua harus dibaca ayat kedua, ayat ketiga harus dibaca ketiga. Ini tertib ya, sampai ayat ketujuh itu harus tertib. Jadi tidak boleh diacak. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung kita loncat ke ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian kita loncat lagi ke ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita loncat ke ayat terakhir, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian loncat lagi ke Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini tidak akan sah. Jadi wajib membaca Fatihah itu harus tertib, harus berurutan. Mungkin bagi sebagian orang yang mungkin tidak mengetahui tentang hal ini, bisa saja mungkin Al-Fatihahnya ingin tampil beda, ITB ya, ingin tampil beda sehingga tahun 2024 saya baca Fatihahnya tidak akan sama dengan orang yang lain. Nah, ini tidak akan sah ya. Jadi harus tetap sesuai dengan anjuran yang diajarkan oleh para ulama. Kemudian di sini ulama melanjutkan wa yajibu aidan muwalatuha. Nah, ketika kita membaca Fatihah ini wajib tului-tului. Wajib tului-tului. Kalau tului-tului itu bahasa Indonesianya mungkin tidak terselang ya. Jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ayatnya itu tidak boleh terselang dulu dengan zikir yang lain. Misalkan ketika kita Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian kita bersin haji, kemudian kita baca Alhamdulillah. Nah, ini tidak boleh ya. Anda tidak boleh membaca zikir lain ketika kita membaca Fatihah yang memutuskan bacaan surah Al-Fatihah.
Jadi atau mungkin ada kejadian ketika kita membaca tengah-tengah surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ada gempa. Biasanya orang ada gempa suka membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini juga tidak boleh. Ini akan memutuskan surah Al-Fatihah. Sehingga ketika Anda menyelang bacaan Fatihah dengan zikir yang lain, Anda wajib mengulangi dari ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali diselangnya dengan bacaan amin. Nah, ini tidak usah diulangi dari ayat pertama. Misalkan Anda membaca surah Al-Fatihahnya mengikuti imam, ketika imam Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita ikuti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kita ikuti lagi Alhamdulillahirabbil alamin, sehingga ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Anda membaca dulu amin. Amin. Kita sudah sampai iyyaka na'budu misalkan. Nah, itu kita baca dulu amin. Nah, bacaan Fatihah ini tidak akan terputus dengan kalimat amin. Karena ini adalah sesuatu kemaslahatan di dalam sholat. Ini bacaan amin ini tidak memutuskan bacaan surah Al-Fatihah. Jadi tidak apa-apa, Anda lanjutkan saja walaupun sudah dipotong dengan kalimat amin. Nah, jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah ini tidak boleh terselang atau diselipi dulu dengan bacaan-bacaan zikir yang lain. Dari subhanallah misalkan dengan bacaan tasbih misalkan atau dengan bacaan-bacaan zikir tahlil la ilaha illallah, ini tidak boleh. Kecuali dengan bacaan-bacaan yang ada sangkut pautnya untuk kemaslahatan sholat, seperti bacaan amin. Nah, ini tidak memutuskan bacaan Fatihah. Atau mungkin Anda ingin membetulkan bacaan imam, kebetulan imamnya jadi lupa, misalkan ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini imamnya lupa, malah diam aja, malah si imamnya malah tersambung bacaan Fatihahnya itu ke langsung ghairil maghdubi. Nah, ini kita betulkan. Itu tidak masalah. Anda betulkan dulu, misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini kita betulkan imam, ini tidak jadi masalah dan ini tidak akan membatalkan bacaan Fatihah Anda. Jadi yang tidak boleh itu terselingi atau terselipi dengan bacaan-bacaan zikir yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Misalkan ada gempa, kita baca la ilaha illallah. Nah, ini tidak boleh. Jadi wajib Anda mengulangi dari ayat pertama. Atau mungkin Anda bersin, haji. Nah, Anda baca alhamdulillah. Itu di tengah-tengah sholat, di tengah-tengah bacaan Fatihah, maka Anda wajib mengulangi lagi dari bacaan pertama. Oh, ini baru dua ya yang saya jelaskan pada kesempatan ini, dikarenakan waktu juga yang memisahkan kita, ini sudah terlalu lama. Ini baru dua saja, akan tetapi sebetulnya ada 5 bacaan yang wajib terdengar oleh telinga kita dan wajib dengan tata cara yang betul ketika kita melaksanakan sholat. Maka ini harus kita pelajari dan insya Allah akan saya lanjutkan pada video saya yang selanjutnya. Insya Allah yang 3 lagi, insya Allah yang 3 bacaan lagi akan saya lanjutkan, akan saya sampaikan, akan saya bahas pada video saya selanjutnya. Jadi saksikan terus channel Majmu'atul Hikam untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saksikan terus channel Majmu'atul Hikam. Saksikan juga video lanjutan dari video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.